Edu Private Channel bersama Miss Cynthia. Di video kali ini Miss Cynthia akan menjelaskan mengenai sesuatu yang menarik nih. Apa itu? Nah, Miss Cynthia kali ini akan membahas mengenai asam dan basa. Teman-teman pastinya pernah kan merasakan makanan atau buah-buahan nih yang rasanya asam. Nah, teman-teman bisa sebutkan nggak apa aja? Ya, ada misalnya jeruk, kemudian apa? Lemon, kemudian apa? Mangga. Nah, itu rasanya asam ya. Kemudian apalagi ada yang namanya cuka. Nah, selain yang rasanya asam, teman-teman pastinya pernah merasakan yang rasanya pahit. Misalnya sabun, kalau teman-teman nggak sengaja nih sabunnya kemakan, pasti teman-teman pernah merasakan bahwa sabun itu rasanya pahit. Nah, apa sih yang menyebabkan makanan-makanan tersebut memiliki rasa yang berbeda? Nah, ada yang namanya asam dan basa. Nah, asam dan basa ini mempengaruhi rasa dari benda-benda tersebut. Nah, kalau teman-teman berpikir, kenapa mangga, lemon, dan jeruk itu rasanya asam? Karena dia memiliki suatu senyawa yang bersifat asam. Begitu juga dengan sabun. Nah, sabun itu rasanya pahit. Nah, dia itu memiliki senyawa basa. Selain asam dan basa, ada juga nih senyawa yang netral. Contoh dari makanan atau minuman yang bersifat netral apa aja? Air mineral. Jadi, seorang ilmuwan bernama Arrhenius, dia itu meneliti senyawa-senyawa yang rasanya itu asam. Dia teliti, kemudian dia melakukan percobaan nih. Jadi, senyawa yang bersifat asam itu, Arrhenius melakukan percobaan dengan cara memasukkan senyawa asam tersebut ke dalam air. Hasilnya apa ya? Jadi, hasilnya itu senyawa asam itu akan melepaskan atom H+. Sedangkan senyawa basa itu akan melepaskan atom OH-. Jadi kesimpulannya itu senyawa asam itu merupakan senyawa yang akan melepaskan atom H+ ketika di dalam air. Kalau yang basa, senyawa yang akan melepaskan atom OH- di dalam air. Atau dia juga melepaskan atom H+ dan OH- dalam jumlah yang sama sehingga sifatnya tersebut netral. Oke, selanjutnya Miss Cynthia akan menjelaskan mengenai indikator asam dan basa. Nah, kalau zaman dulu nih, biasanya membedakan asam dan basa itu dibedakan dengan cara mencicipinya. Kalau yang asam itu rasanya sudah pasti asam, dan basa itu rasanya itu pahit. Nah, tidak mungkin semua senyawa-senyawa itu kita rasakan ya, karena ada senyawa-senyawa yang berbahaya yang jika kita ingin mengetahui asam basanya itu bagaimana. Nah, ditemukanlah indikator untuk menentukan mana senyawa asam dan mana senyawa basa. Jadi apa saja sih indikator-indikator tersebut? Yang pertama ada yang namanya kertas lakmus. Nah, kertas lakmus ini ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna biru. Apabila nih sesuatu yang bersifat asam kita celupkan kertas lakmus merah, maka kertas lakmus merah tersebut tidak mengalami perubahan. Apabila senyawa asam yang kita celupkan lakmus berwarna biru, maka lakmus berwarna biru tersebut akan berubah warna menjadi merah. Nah, itu merupakan indikator untuk menentukan senyawa tersebut bersifat asam. Selanjutnya bagaimana nih untuk menentukan senyawa itu bersifat basa? Nah, itu kebalikannya dari senyawa yang bersifat asam. Jadi, ketika dicelupkan kertas lakmus berwarna biru, dia tidak akan berubah warna. Akan tetapi, ketika dicelupkan lakmus berwarna merah, dia akan berubah warna menjadi biru. Kalau senyawa yang netral, maupun lakmus biru, maupun lakmus merah, dia tidak akan berubah warna. Oke, yang kedua, indikator alami. Indikator alami ini indikator yang dibuat dari bahan-bahan alami. Contohnya itu rebusan air kunyit. Nah, rebusan air kunyit ini apabila kita campurkan senyawa asam maupun basa, dia akan berubah warna. Nah, karena dia bisa berubah warna, itu bisa disebut sebagai indikator karena dia bisa menentukan mana yang asam dan mana yang basah. Bagaimana nih cara menentukan senyawa asam dan basa menggunakan indikator dari kunyit ini? Jadi kunyit ini rebusannya itu akan berwarna kuning. Nah, karena dia berwarna kuning, apabila kita masukkan senyawa
asam. Apabila kita masukkan senyawa asam, dia akan berubah warna menjadi merah. Apabila kita masukkan senyawa basa, dia akan berubah warna menjadi biru. Nah, ini merupakan salah satu contoh indikator alami. Selanjutnya, Miss Cynthia akan menjelaskan mengenai tingkat keasaman dan tingkat kebasaan suatu senyawa. Nah, kalau tadi Miss Cynthia sudah menjelaskan mengenai lakmus dan indikator alami. Nah, mereka itu sama-sama indikator ya. Nah, indikator tersebut hanya bisa menentukan senyawa tersebut asam atau bersifat basa. Tetapi mereka tidak bisa menentukan seberapa asam dan seberapa basakah senyawa tersebut. Nah, karena dari itu muncullah indikator universal. Jadi indikator universal ini dapat menentukan seberapa tingkatan asam dari suatu senyawa tersebut. Oke, selanjutnya Miss Cynthia akan menjelaskan mengenai tingkat keasaman dan kebasaan suatu senyawa. Jadi tingkat keasaman suatu senyawa itu kalau dalam ilmu kimia disebut dengan pH. Jadi kalau kita menggunakan lakmus yang tadi sudah Miss Cynthia jelaskan ataupun indikator alami seperti kunyit tadi, kita hanya bisa menentukan senyawa tersebut bersifat asam atau basa. Akan tetapi kita tidak bisa menentukan seberapa tingkatan senyawa tersebut bersifat asam atau basa. Misalnya, ada senyawa yang punya pH 4 dan pH 5. Apabila kita menggunakan lakmus, maka senyawa tersebut akan berwarna sama dan kita tidak bisa mengetahui senyawa tersebut ber-pH 4 atau ber-pH 5. Jadi indikator universal ini memiliki rentang pH yang kecil dibandingkan dengan kertas lakmus tadi. Kalau kertas lakmus tadi memiliki rentang pH yang cukup jauh sehingga kita sulit membedakan mana yang asam kuat dan mana yang asam lemah. Cara menggunakan indikator universal itu kita hanya perlu menyesuaikan hasil warna yang kita telah dapatkan pada suatu senyawa yang kita cek tadi dengan indikator yang sudah ada pada indikator universal tersebut. Nah, nanti hasilnya itu ada pH, misalnya ada pH 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Jadi rentang pH-nya itu dari 0 sampai 14. Selanjutnya ada yang lebih canggih nih, yaitu bernama pH meter. Kalau pH meter ini sebuah alat dan penggunaannya cukup gampang, hanya tinggal mencelupkan indikator tadi di sebuah larutan asam dan basa, kemudian hasilnya tersebut akan tampil di layarnya. Oke teman-teman, segitu saja penjelasan Miss Cynthia mengenai senyawa asam dan senyawa basa. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Apabila dari teman-teman ada yang ingin dipertanyakan nih, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa!